Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Devira Putri Ramadhani dengan NIM 22234031. Di sini saya akan menjelaskan tentang Minangkabauan. Ini aspek-aspek Minangkabauan dari sejarah, pendidikan, kewirausahaan, harta pusaka, arsitektur, masakan, literasi, pantun dan patah petiti, ukiran, bela diri. Yang pertama sejarah. Minangkabau ini budayanya dimiliki oleh masyarakat Minangkabau dan berkembang di seluruh kawasan daerah perantauan di Minangkabau. Budaya Minangkabau ini berasal dari Luhak Nantigo yang kemudian menyebar ke wilayah tertentu. Pada mulanya, budaya Minangkabau ini bercorakkan animisme dan Hindu-Buddha. Kemudian, sejak kedatangan para reformis Islam dari Timur Tengah pada akhir abad ke-18, adat dan budaya Minangkabau yang tidak sesuai dengan hukum Islam dihapuskan. Reformasi budaya di Minangkabau terjadi setelah Perang Padri yang berakhir pada tahun 1837. Hal ini ditandai dengan adanya perjanjian di Bukit Marapalam antara alim ulama, tokoh adat, dan Cadiak Pandai. Yang kedua, pendidikan di Minangkabau. Di Minangkabau, masyarakatnya didorong untuk mencintai pendidikan dan ilmu pengetahuan, sehingga sejak kecil para pemuda-pemuda di Minangkabau telah dituntut untuk mencari ilmu. Filosofi Minangkabau yang menyatakan bahwa alam tak kembang menjadi guru merupakan suatu adagium yang mengajak masyarakat Minangkabau untuk selalu menuntut ilmu. Pada masa kedatangan Islam, pemuda-pemuda di Minangkabau selain dituntut untuk mempelajari adat istiadat, juga ditekankan untuk mempelajari ilmu agama. Hal ini untuk mendorong setiap kaum keluarga untuk mendirikan surau sebagai lembaga pendidikan para pemuda di kampung. Yang ketiga, kewirausahaan di Minangkabau. Orang Minangkabau dikenal sebagai masyarakat memiliki etos kewirausahaan yang tinggi. Ya, terbukti dengan banyaknya perusahaan serta bisnis yang dijalankan oleh pengusaha Minangkabau di seluruh Indonesia. Wirausaha Minangkabau telah melakukan perdagangan di Sumatera dan Selat Melaka, sekurangnya sejak abad ke-7. Hingga abad ke-18, para pedagang Minangkabau hanya terbatas berdagang emas dan rempah-rempah. Meskipun ada pula yang menjual senjata ke kerajaan Melaka, tetapi jumlahnya tidak terlalu besar. Harta pusaka di Minangkabau. Dalam budaya Minangkabau terdapat dua jenis harta pusaka, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi ialah warisan turun-temurun dari leluhur yang dimiliki oleh satu keluarga atau kaum, sedangkan harta pusaka rendah merupakan hasil pencaharian seseorang yang diwariskan menurut hukum Islam. Harta pusaka tinggi merupakan harta milik seluruh anggota keluarga yang diperoleh secara turun-temurun melalui pihak perempuan. Harta ini berupa rumah, sawah, ladang, kolam, dan hutan. Anggota kaum memiliki hak pakai dan biasanya pengelolaan diatur oleh datuk kepala kaum. Arsitektur di Minangkabau. Di Minangkabau merupakan bagian dari seni arsitektur khas Nusantara yang wilayahnya merupakan kawasan rawan gempa, sehingga banyak rumah-rumah tradisionalnya bentuk panggung, menggunakan kayu dan pasak, serta tiang penyangga yang diletakkan di atas batu terpenam. Namun, ada beberapa kekhasan arsitektur Minangkabau, seperti atap bergonjong. Model ini digunakan sebagai bentuk atap rumah, balai pertemuan, dan kini juga digunakan sebagai bentuk atap kantor-kantor di seluruh Sumatera Barat. Masakan di Minangkabau. Memasak makanan lezat merupakan salah satu budaya dan kebiasaan masyarakat Minangkabau. Orang Minang biasa menjual makanan khas mereka seperti rendang, soto Padang, asam pedas, sate Padang, dan dendeng balado di rumah makan, yang biasa dikenal dengan restoran Padang.
Literasi di Minangkabau. Masyarakat Minangkabau yang telah memiliki budaya literasi sejak abad ke-12. Hal ini ditandai dengan adanya aksara Minangkabau. Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah merupakan salah satu literatur masyarakat Minangkabau yang pertama kali. Pantun dan Petatah Petitih di Minangkabau. Dalam masyarakat Minangkabau, pantun dan petatah petitih ialah salah satu bentuk seni persembahan dan diplomasi yang khas. Contohnya, Gima rantiang dipatah, di sinan semua digali. Artinya, ialah di mana kita tinggal, hendaklah menjunjung adat daerah setempat. Ukiran di Minangkabau. Masyarakat Minangkabau telah lama mengembangkan seni budaya berupa ukiran, pakaian, dan perhiasan. Contoh-contoh ukiran rumah gadang ialah kalau paku, pucuk tabuang, itiak pulang patang, salu aka, jalo, jari, saik galamai, dan kembang manis. Bela diri di Minangkabau. Pencak silat adalah seni bela diri khas masyarakat Minangkabau yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Pada mulanya, silat merupakan bekal bagi perantau untuk menjaga diri dari hal yang tidak diinginkan. Dan silat juga merupakan sistem pertahanan negari atau maka dalam negari. Inilah kesimpulan dari hasil uh, materi ini. Dan ini sarannya. Itulah hasil presentasi saya dalam materi Keminangkabauan. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.